Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini adalah membahas bab mengenai transformasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks, kemudian matriks ekuivalen dan matriks elementer serta ada ruang baris dan kolom dari suatu matriks. Kita bahas dulu untuk yang pertama, transformasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks. Di sini ada 6 sifat penting ya. Ini tolong nanti dihafalkan dan diingat selalu. Yang pertama, penukaran baris ke I dan baris ke J ditulis H, I, J dari suatu matriks A ya. IJ-nya kecil ya. Contoh, ini ada matriks A, elemennya adalah 0, 1, 4, 2, 1, 1, 0, 0, 1. Maka H12 itu dibaca baris ke-1 ditukar dengan baris kedua dari matriks A. Baris ke-1, 0, 1, 4 kita taruh di baris kedua. Dan baris kedua, 2, 1, 1 kita taruh di baris pertama. Kemudian yang kedua, penukaran kolom ke I dan kolom ke J ditulis K, I, J dari suatu matriks A. Ya. Jadi kalau baris tadi H, kalau kolom itu K. Contoh, dengan nilai matriks yang sama, maka kolom ke-1 ditukar dengan kolom kedua dari suatu matriks A. Kolom ke-1, 0, 2, 0 kita taruh di kolom kedua. Begitu juga dengan kolom kedua 110 kita tukar di kolom pertama 110 hingga ini nilai matriks yang baru. 3. Mengalihkan baris ke I dengan skalar lambda ditulis lambdanya baris ke I atau ditulis lambda kali baris ke I dari suatu matriks A. Ini contohnya. Maka min 2-nya baris ketiga ya, min 2-nya di atas seperti pangkat ya penulisannya. Min 2-nya baris ketiga, min 2 baris ketiga nilainya 0, 0, 1 kalikan dengan min 2, min 2 kali 0, 0, min 2 kali 0, 0, kemudian min 2 kali 1, min 2, sehingga ini nilai matriks yang baru ya, yang berubah baris ketiga, baris ke-1 dan kedua tetap. Kemudian yang keempat, mengalihkan kolom ke I dengan skalar lambda ditulis lambdanya kolom ke I dari suatu matriks A atau lambdanya kolom ke I dari suatu matriks A. Misal, 3 kalinya kolom kedua. Kolom kedua adalah 110. Kalikan dengan 3. 1 kali 3, 3. 1 kali 3, 3. 0 kali 3, 0. Sehingga ini nilai matriks yang baru. 5. Menambah baris ke I dengan lambda kali baris ke J ditulis lambdanya baris ke I ditambah dengan baris ke J. Oh, maaf, ini bacanya berarti dari belakang ya. Lambdanya baris ke J ditambah baris ke I. Ya, karena menambah baris ke I dengan lambda kali baris ke J. Berarti lambdanya baris ke J ditambah baris ke I dari suatu matriks A. Contoh, dengan nilai matriks yang sama, maka min 2-nya baris ketiga ditambah baris pertama. Berarti yang tetap baris kedua. Baris kedua 211 kita taruh di sini. Dia tetap nilainya. Kemudian min 2-nya baris ketiga. Min 2 kali 0, 0. 0 ditambah 0, 0. Ya. Min 2 dikali 0, 0 ditambah 1, 1. Min 2 dikali 1, min 2. Min 2 ditambah 4, 2. Ya, berarti yang berubah baris ke pertama ya, yang tetap baris kedua dan baris ketiga. Kemudian yang keenam, menambah kolom ke I dengan lambda kali kolom ke J ditulis lambdanya kolom ke J ditambah kolom ke I dari suatu matriks A ya. 3 kalinya kolom ke-1 ditambah kolom ke-2. 3 kalinya kolom ke-1, 0, 2, 0 ya. 3 kali 0 ditambah 1
1. Ya, berarti kita taruh di kolom kedua. Kemudian 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. 3 kali 0, 0 tambah 0, 0. Ya, sehingga yang berubah kolom kedua ya. Lihat perubahannya di sini ya. Berarti yang tetap kolom ke-1 dengan kolom ke-3. Kemudian yang B, matriks ekuivalen. Dua buah matriks A dan B dikatakan ekuivalen ya. A ekuivalen dengan B bila salah satu matriks tersebut dapat diperoleh dari yang lain dengan cara transformasi elementer terhadap baris maupun kolom. Jika transformasi elementer pada baris, maka dikatakan ekuivalen baris, dan jika pada kolom saja, maka dikatakan ekuivalen kolom. Contoh, matriks A 735, 460, matriks B 460, 735 ya. Ini maka dikatakan ekuivalen baris. Mengapa? Karena ini hanya terjadi penukaran baris, yaitu baris pertama ditukar dengan baris kedua dari suatu matriks A. Kemudian yang C, matriks elementer, yaitu suatu matriks yang dihasilkan dari satu kali transformasi elementer terhadap suatu matriks identitas ya. Matriks identitas, matriks dengan diagonal utama 1, yang lain 0. Ini adalah contohnya ya. Kemudian yang D, ruang baris dan kolom. Ya, ini untuk perhitungannya Anda bisa perhatikan kembali untuk poin kelima ya di sini. Ruang baris dan kolom suatu matriks. Ruang baris atau kolom dari suatu matriks A berordo n kali n adalah ruang vektor dari R beruang dimensi n yang dibentuk oleh vektor-vektor baris dari suatu matriks A. Contoh ada matriks A 231, 212, 443. Ruang baris dari matriks A adalah 231. Kemudian 212, kemudian 443. Sedangkan ruang kolomnya adalah 224, 314, dan 123. Ya, materi kita cukup dulu. Terima kasih ya, mungkin hanya sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.